Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Materi kimia kelas 10 disusun oleh Mulyani SPD, SMA Negeri Tanjung Kerta. Konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur. Konfigurasi elektron suatu unsur dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Berdasarkan konfigurasi elektron dengan kulit atom, letak periode dapat ditentukan dari jumlah kulit, sedangkan golongan dapat diketahui dari jumlah elektron valensi. Untuk menentukan letak unsur, golongan dan periode dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron dengan subkulit dapat dibagi dua sebagai berikut. Yang pertama yaitu golongan utama atau golongan A. Pada golongan ini, elektron valensi menempati subkulit S atau subkulit P, subkulit S dan P. Seperti tercantum pada tabel, di sana ada konfigurasi elektron valensi, ada jumlah elektron valensi, ada golongannya. Jika konfigurasi elektron valensi terakhirnya adalah Ns1, maka jumlah elektron valensinya adalah 1, sedangkan golongannya adalah 1A. Jika Ns-nya 2, maka elektron valensinya 2, golongannya juga 2A. Jika konfigurasi elektron valensinya berakhir Ns2 Np1, maka elektron valensinya tinggal dijumlahkan antara subkulit S dengan subkulit P, yaitu 2 ditambah 1 menjadi 3. Jumlah elektron valensinya menjadi 3, maka golongannya menjadi 3A. Jika berakhir Ns2 Np2, maka elektron valensinya 2 ditambah 2 menjadi 4 dan golongannya adalah 4A. Begitu juga seterusnya untuk yang jumlah elektron valensinya 5, maka terdapat pada golongan 5A. Kalau jumlah elektron valensinya 6, maka golongannya golongan 6A. Dan jika jumlah elektron valensinya 7, maka golongan juga 7A. Dan jika jumlah elektron valensinya jumlah 8, maka golongan 8. Itu untuk golongan utama atau golongan A. Sekarang yang kedua yaitu golongan transisi atau golongan B. Pada golongan ini, elektron valensi menempati subkulit S dan D. Sini sama seperti tadi di tabelnya, ada konfigurasi elektron valensi, ada jumlah elektron, dan ada golongan. Jika konfigurasi elektronnya berakhir dengan Ns2 dalam kurung M kurang 1 D1, maka jumlah elektron valensinya adalah di subkulit S ada 2, di subkulit D ada 1. Jadi 2 ditambah 1, maka jumlah elektron valensinya 3, maka terdapat pada golongan 3B. Begitu juga jika Ns-nya 2, D-nya 2, maka jumlah elektron valensinya S tambah D. 2 tambah 2, maka menjadi 4. Dan golongannya terletak pada golongan 4B. Dan seterusnya. Sama seperti itu, namun pada tabel berikutnya, ada golongan itu jumlah elektron valensinya ada 9 dan ada 10. Jika diubahkan elektron valensinya antara subkulit S dengan subkulit D jumlahnya 10 atau 9, maka dia akan termasuk golongan 8B. Tetapi jika Ns dan D-nya S ditambah D-nya jumlahnya 11, maka ini termasuk golongan 1B. Dan jika jumlah elektronnya antara S dan D jumlahnya 12,
maka golongannya termasuk golongan 2B. Contoh soal, tentukan letak unsur pada periode berapa dan golongan berapa dalam tabel periodik untuk unsur Cl dengan nomor atom 17. Kita mencoba contoh jawab. Contohnya kita jawab. Konfigurasi elektron unsur Cl yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 atau bisa dituliskan dengan Ne 3s2, 3p5. Ne ini adalah golongan gas mulia. Jadi ada penulisan singkat dari konfigurasi elektron berdasarkan gas mulia. Dari 1s2 sampai 2p6 itu jumlah elektron valensinya, jumlah elektronnya ada 10, maka diganti dengan Ne. Sedangkan 3s2 dan 3p-nya ditulis lagi setelah Ne. Karena berakhir pada subkulit S dan P, yaitu 3S dan 3P, maka terletak pada golongan utama. Ya. Kulit utama terbesarnya di sini adalah 3. Jadi Cl terletak pada periode 3. Sedangkan orbital terakhir ada di subkulit S dan P dengan jumlah elektron 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi unsur Cr terletak pada golongan 7A. Kalau disimpulkan bahwa unsur Cl itu terletak pada tabel periode itu berada pada periode 3 dan golongan 8A. Contoh yang kedua, tentukan periode dan golongan dari tabel periode untuk unsur Ti dengan nomor atom 22. Kita jawab. Konfigurasi elektron unsur Ti yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2 atau bisa ditulis dengan Ar 4s2, 3d2. Nah, Ar ini dari mana? Ar itu yaitu dari 1s sampai 3p itu disingkat dengan Ar dengan jumlah elektron adalah 18. Nah, setelah Ar akhirnya masih ditulis yaitu 4s2, 3d2. Karena berakhir pada subkulit S dan D yaitu 4s dan 3d, maka termasuk golongan transisi atau golongan B. Kulit utama terbesarnya ada 4, maka Ti terletak pada periode 4. Sedangkan orbital terakhirnya ada di subkulit S dan 3D dengan jumlah elektron 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi unsur Ti terletak pada golongan 4B. Kalau disimpulkan bahwa unsur Ti dalam sistem periodik itu terletak pada periode 4 dan golongan 4B. Demikian materi untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa mencoba latihan soal-soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.